Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara kerja pada sistem common rail. Sebelumnya saya mengingatkan dulu komponen yang kemarin yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu adalah di sini ada tangki, kemudian di sini ada filter. Di sini filternya menggunakan double ya, supaya bahan bakarnya lebih tersaring sempurna. Kemudian di sini ada water centimeter, ada priming pump, ada water centimeter. Kemudian ini larinya ke supply pump. Setelah ke supply pump, kemudian akan diteruskan ke pipa tekanan tinggi, kemudian ke common rail. Common rail lari ke injektor. Ini injektornya. Ini masing-masing injektornya. Baik, akan saya jelaskan cara kerja dari common rail ini. Pertama, ketika kunci kontak di-on-kan, maka sistem pada ECU akan mengirimkan atau menyuruh aktuator untuk menghidupkan glow plug. Ini glow plug untuk memanaskan suhu ruangan pada mesin. Tipe ini menggunakan direct injection. Kemudian ketika kunci kontak di starter, maka yang bekerja pertama kali yaitu adalah starter. Starter sini cukup besar karena mesinnya ini besar, maka membutuhkan starter yang besar. Kemudian ketika starter ini berputar, maka flywheel juga ikut berputar. Ketika flywheel ini berputar, maka crankshaft pun juga akan berputar. Ketika crankshaft berputar, maka akan menggerakkan stang shaker atau stang piston atau connecting rod. Kemudian di sisi yang lain, crankshaft juga akan memutarkan puli. Puli ini nanti untuk menghidupkan atau menggerakkan yaitu water pump, kipas. Kemudian di sini komponen yang penting yaitu ada supply pump. Ketika puli ini berputar atau crankshaft ini berputar, maka sensor dari CKP, sensornya sebenarnya letaknya di bawah sini. Cuman ini untuk memudahkan dalam perbaikan, maka ditarik short sampai sini ya, soketnya sampai sini. Kemudian mesin ini tadi berputar, dideteksi oleh sensor CKP. Sensor CKP berputar, kemudian menggerakkan ini di sini dalamnya ada timing chain. Kemudian ada juga yaitu di sebelah sini ada CKP. Maksud saya CMP ya, Cam Position Sensor. CKP berputar, kemudian CMP menangkap sensor, kemudian mengirimkan ke ECU. Nah, ini ECU-nya. Semua nanti akan mengarah ke ECU. ECU ini sebagai untuk mengontrol atau sebagai otaknya dari sistem kelistrikan ini. Di sisi lain, ketika piston tadi bergerak naik turun, maka akan terjadi atau menghisap udara. Udara ini masuk dari sini dulu, intake. Udara masuk dari intake, kemudian lewat sensor ini, kemudian dibawa ke dalam intake manifold. Ini sudah menggunakan tipe motor ya, sudah tidak menggunakan kabel. Maksud saya kawat ya, ini sudah pakai kabel, jadi sudah teknologi yang terbaru. Kemudian masuk ke dalam intake manifold. Setelah di intake manifold, udara ini nanti sudah diukur. Seberapa besarnya, kemudian berapa suhunya, sudah diatur yang namanya oleh airflow sensor. Kemudian udara ini masuk ke dalam ruang bakar. Di sisi lain
bahan bakar yang tadi dari tangki, kemudian disaring di filter, kemudian saring lagi, ya, kan otomatis sudah bersih. Ya, kemudian bahan bakar ini akan dialirkan ke supply pump karena mesin sudah berputar, supply pump juga berputar, maka di sini ada proses menghisap. Kemudian setelah dihisap, bahan bakar ini akan dialirkan ke common rail. Ya, tapi sebelumnya saya akan perhatikan dulu ini ada filter. Kalau filter ini sampai kotor, maka akan terjadi gangguan. Kalau filter ini tidak bisa menyaring bahan bakar dengan baik, maka di saluran bahan bakar ini akan cepat kotor dan otomatis injektor pun akan segera tersumbat. Ya, maka saran saya gunakanlah filter, ya, filter yang orisinil, dan gunakanlah bahan bakar yang berkualitas baik. Kalau di sini kita katakanlah menggunakan untuk yang biosolar, ya, yang harganya sekitar 5.100, itu bisa mempercepat filter ini cepat kotor. Ya, kalau filter ini kotor dan tidak segera diganti, maka akan mengganggu pada sistem aliran bahan bakar. Kemudian saya lanjutkan lagi setelah dari supply pump kemudian ke common rail. Nah, di common rail ini nanti tekanan yang masuk akan dicek oleh yang namanya pressure sensor. Berapa sih tekanannya? Kalau tekanannya terlalu tinggi atau mencapai 221 MPa, maka pressure limiter ini akan bekerja dan akan membuang ke bahan bakar lagi ke dalam tangki, kembali lagi ke tangki. Ya, normalnya sih biasanya sekitar 135 sampai 185 MPa. Nah, kemudian bahan bakar ini langsung dialirkan ke masing-masing injektor. Di masing-masing injektor nanti langsung menuju ke injektor. Cuman di sini bahan bakar belum disemprotkan karena menunggu perintah dari ECU. Nah, ECU mengirimkan sinyal ke EDU. Nah, di sini EDU meninggikan tegangan sehingga yang ada di sini nanti menunggu perintah dari ECU kapan mau atau disemprotkan bahan bakar ini. Nah, kemudian disemprotkan, setelah ECU ini mengirim sinyal kepada aktuator, maka di sini akan dialiri arus listrik dan bahan bakar injektor akan mengalir dan menuju ke dalam ruang bakar. Seperti itu. Ya, kemudian di sini ada juga tambahan turbo. Ya, turbo ini bekerja atau berdasarkan putaran mesin. Kalau exhaustnya mengeluarkan udara atau tekanan yang tinggi, maka kipas yang berada di dalam ini akan bekerja. Karena ini poros, maka di sini juga akan bekerja dan menghisap udara yang lebih banyak. Ya, itu saja untuk yang tipe turbo ini akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang atau di video selanjutnya, ya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini, ya. Sekian dan terima kasih. Jaga diri kalian, jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.